Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu keempat bulan kebangsaan Gemit. Sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk menghadirkan terang Kristus di tengah kehidupan bangsa dan bernegara. Iman yang sejati diwujudkan melalui keberanian hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan kasih. Dalam terang tema berdampak bagi bangsa, menolak hoaks, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi. Marilah kita membuka hati untuk dibentuk oleh firman Tuhan agar menjadi saksi Kristus yang membawa damai, menegak keadilan, dan menghadirkan harapan bagi bangsa. Mari sambil berdiri bersama menyatukan jiwa dan raga untuk melalui ibadah ini dengan menaikkan kidung pujian NKB nomor 7 ayat 1 dan ayat yang kelima. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema ibadah kita saat ini adalah berdampak bagi bangsa, menolak hoaks, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi. Sebagai umat yang dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, marilah kita mendengarkan nas pembimbing yang diambil dari Keluaran 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikian nas pembimbing kita. Sungguh mau berada di pihak kebenaran.
sungguh mau berkorban membela kebenaran. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah telah mengaruniakan hati nurani agar kita hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Namun seringkali kita mengabaikan tuntunannya. Demikian kebohongan, ketidakadilan, dan kepentingan diri sendiri. Karena itu, marilah kita datang dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon kasih dan pengampunannya. Mari kita mengambil saat teduh. Kita berdoa, ya Bapa, ampuni kami jikalau selama ini kami tidak menjaga hati dan pikiran kami. Saat ini kami rindu agar Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami dalam menjaga hati dan pikiran kami, agar jiwa kami berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan berkenan mengampuni kita karena rahmat-Nya yang besar. Kolose pasal 1 ayat 20 berkata, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, bagi kita yang telah menerima anugerah dari Allah, jadilah pribadi yang hidup baru, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Efesus 4 ayat 23 sampai dengan 25. Jikalau demikian, marilah sambil berdiri kita hendak bermazmur, mempermuliakan nama Tuhan, menguatkan, menyadarkan iman kita. Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5. Kita hendak berbalas-balasan dalam Mazmur ini. Saya membaca menurut Alkitab TB 2. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang memandang hina orang yang patut direndahkan, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Silahkan duduk kembali.
Marilah kita mempersiapkan hati dan segenap hidup kita. Kita hendak berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan melawat kita pada sore hari yang diberkati ini terambil menurut Keluaran 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Allah yang maha murah dan maha kasih, di saat jam sore hari yang diberkati ini, di rumah-Mu yang kudus, kami ingin untuk melengkapi persekutuan kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon, berkati dan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terutama Bapak Pendeta Tobias yang akan memimpin kebaktian sore ini dan menyampaikan firman Tuhan ini. Berkati mulut bibir hamba-Mu, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu boleh memberkati kami semua. Dan jemaat Tuhan yang mendengarkan, Tuhan juga memberkati. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Firman Tuhan kita di bawah perikop peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikianlah juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun saitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya.
Disilahkan duduk kembali. Shalom. Selamat sore. Salam sehat. Salam kemerdekaan buat kita semua. Ibu bapak dan saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan saat ini bertema berdampak bagi bangsa dalam bentuk menolak hoaks, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks artinya informasi bohong atau berita tidak benar. Suap ada dua arti. Satu dalam arti ekonomi, berhubungan dengan mengambil makanan menggunakan jari-jari tangan, lalu memasukkannya ke dalam mulut yang diberi suap. Itu kalau dari sisi ekonominya. Tetapi dari sisi hukum, suap artinya sogok. Nah, rupanya karena ada yang biasa mengaitkan kedua arti ini, maka dari sisi hukum, orang Kupang sering bilang tutup mulut supaya dia tidak membongkar rahasia, ya, atau sumbat mulutnya, ya. Itu sebenarnya yang dimaksud menyuap dengan tangan, tetapi punya arti hukum, dengan maksud supaya rahasia-rahasia tertentu tidak dapat dibongkar begitu saja, dibuka begitu saja. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah sogok, karena tema ini punya kaitannya dengan hukum. Kemudian ketidakadilan artinya tidak berat sebelah, tindakan yang tidak berat sebelah atau yang melanggar hak orang lain. Dan diskriminasi artinya pembedaan perlakuan atau perlakuan berbeda terhadap sesama warga negara. Apakah karena warna kulitnya atau karena golongan orangnya, sukunya, ekonominya, agamanya, dan lain sebagainya. Singkatnya, membeda-bedakan orang atau pilih muka, pilih kasih. Nah, ini diskriminasi. Memperlakukan orang dengan cara yang berbeda. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari kekasih Tuhan sekalian, dalam Alkitab dan juga KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, dan juga Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di negara kita, perbuatan-perbuatan seperti yang kita sebutkan tadi, hoaks, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi dilarang keras. Sebab dari segi Alkitab bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi juga bertentangan dengan hukum negara kita. Nah, karena itu maka tema renungan kita saat ini ialah menolak hoaks, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi sebagai bentuk tindakan berdampak bagi bangsa kita. Ya, kita bisa berdampak dalam banyak hal. Tetapi manakala kita menolak
informasi-informasi bohong, manakala kita menolak sogok, manakala kita tidak merampas hak milik dan hak hidup orang lain, manakala kita tidak membeda-bedakan orang lain di sekitar kehidupan kita, ya kita juga sesungguhnya sedang berdampak bagi bangsa kita. Menolak hoaks, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi sebagai bentuk tindakan yang berdampak bagi bangsa kita. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum kita mengenal KUHP, Undang-Undang ITE yang mengatur tentang hoaks, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi, Alkitab khususnya bacaan kita Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 13 telah mengatur dan melarang keras hal-hal itu. Mengenai hoaks, ayat 1, 2, dan 7 berkata demikian. Jangan menyebarkan kabar bohong. Jangan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, jangan membelokkan hukum. Nah, ternyata hoaks dalam kesaksian nas-nas ini punya hubungannya atau disejajarkan dengan kejahatan. Hoaks itu jahat, perbuatan jahat, tindakan jahat. Jadi orang yang berbohong, orang yang menipu, orang yang berdusta sama juga dengan melakukan sesuatu kejahatan terhadap Tuhan dan sesamanya. Karena itu di ayat 7 disebutkan, jauhkanlah dirimu dari perkara dusta. Kemudian mengenai suap, ayat 8 berkata, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Suap dapat membutakan mata hati nurani, sehingga bisa dapat memeriksa perkara dengan memutarbalikkan fakta. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Karena itu dengan keras bacaan tadi mengatakannya, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Hati nurani bisa menjadi buta apabila telah menerima suap. Sedangkan mengenai ketidakadilan dan diskriminasi, ayat 4 sampai dengan 13 menggambarkan tentang bagaimana memperlakukan musuh atau orang yang membenci kita. Bagaimana memperlakukan orang miskin, orang lemah, orang yang tak berdaya, orang asing atau pendatang, hukum Sabat, tanah, hewan, ternak, binatang, budak, dan bahkan Allah sendiri sebagai pencipta dan pemelihara segenap ciptaannya. Dua kata tadi, ketidakadilan dan diskriminasi, bacaan ini mengaitkannya dengan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Musuh, orang miskin, orang asing atau pendatang, hukum Sabat, tanah, hewan, ternak, binatang, budak, dan bahkan Allah sendiri. Nah, peraturan-peraturan dalam bacaan ini dapat kita bagi
menjadi 3 bagian. Kalau kita baca secara baik. Yang pertama mengenai keadilan dan kejujuran, itu disebutkan di ayat 1 sampai dengan 3 dan 6 sampai dengan 9. Yang kedua mengenai kasih atau kepedulian kepada musuh dan sesama, itu disebutkan di ayat 4 sampai dengan 5. Dan juga ayat-ayat berikutnya. Yang ketiga mengenai tahun Sabat dan hari Sabat, yang berkaitan langsung dengan tanah, hewan, budak, dan bahkan Allah sendiri, disebutkan di ayat 10 sampai dengan 13. Nah, semua peraturan ini merupakan bagian dari kitab perjanjian Allah dengan bangsa Israel yang ditetapkan Allah sendiri di Gunung Sinai dalam perjalanan keluar bangsa Israel dari Mesir, atau setelah kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tujuannya ialah supaya mereka menjadi bangsa yang merdeka, yang hidup berbeda dari bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah. Umat Allah, umat Israel mesti berbeda, mesti hidup secara berbeda sebagai orang merdeka dengan orang-orang lain. Dalam perjanjian baru disebutkan gereja ada di dalam dunia, tetapi tidak harus menjadi sama dengan dunia, tidak harus serupa dengan dunia, harus menjadi persekutuan yang berbeda dari dunia. Nah, ini ditekankan di dalam bacaan tadi. Beberapa peraturan yang disebutkan dalam bacaan tadi bertujuan agar supaya bangsa Israel yang baru merdeka dari Mesir berperilaku hidup yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mesti berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan dan atau kehendak Allah. Nah, meskipun demikian, ibu bapak dan saudara-saudari, sejarah Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel tidak sepenuhnya konsisten atau hidup benar sesuai dengan peraturan-peraturan sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Bangsa Israel tidak sepenuhnya taat dan setia kepada Allah. Para hakim dan pemimpin bangsa misalnya sering menerima suap dan berlaku tidak adil terhadap masyarakat, khususnya yang lemah dan yang miskin, sehingga sering ditegur oleh para nabi seperti misalnya Yesaya dan Amos. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai dengan 3, di situ disebutkan tentang bagaimana keadaan bangsa Israel. Mereka menyimpang dari kehendak Tuhan. Amos pasal 5 dan seterusnya berbicara tentang ketidakadilan, terutama yang dilakukan oleh para hakim dan pemimpin-pemimpin bangsa itu. Mereka juga sering mengabaikan Sabat tanah karena keserakahan ekonomi. Juga sering tidak jujur terhadap sesama karena kepentingan-kepentingan tertentu. Ketidaksetiaan ini berdampak hukum terhadap seluruh anak bangsa. Seperti misalnya peristiwa pembuangan ke Babel, peristiwa penghukuman dengan cara pembuangan ke Babel selama kurang lebih 70 tahun, dari tahun 586 sampai dengan 538 sebelum Masehi. Penghukuman ini terjadi sebagai akibat langsung dari pelanggaran terhadap hukum-hukum atau peraturan-peraturan Allah, sekaligus peringatan keras untuk kembali kepada Allah, untuk berpulih dengan Allah.
Nah, ibu bapak dan saudara-saudari kekasih Tuhan sekalian, sebagai bangsa yang telah merdeka, kita telah mengalami kemerdekaan ini selama kurang lebih 18 tahun. Bulan ini merupakan bulan kebangsaan kita sebagai Gemit, tetapi juga bulan kebangsaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita merayakan bulan kebangsaan ini dengan berbagai macam acara, berbagai macam kegiatan. Pertanyaannya ialah, apakah kemerdekaan bangsa ini yang sudah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun, maksud saya 81 tahun, telah dan sedang kita isi dengan pola hidup dan kerja yang terus berdampak bagi bangsa yang telah merdeka ini? Seperti misalnya dalam tema kita, dalam bentuk menolak hoaks, menolak suap, menolak ketidakadilan dan diskriminasi. Apakah di alam kemerdekaan bangsa ini kita telah dan sedang mengisi atau berdampak bagi bangsa ini dengan cara-cara penolakan yang keras terhadap hal-hal sebagaimana telah disebutkan tadi? Jawabannya tentu relatif. Ada yang bisa menjawabnya dengan sudah, kami sedang melakukannya. Kami menolak keras yang namanya berita bohong, informasi bohong, yang namanya suap atau sogok, yang namanya ketidakadilan dan diskriminasi. Kami tolak dengan keras. Tetapi sadar atau tidak sadar, sebenarnya hoaks masih sering terjadi. Tidak hanya dari mulut ke mulut sekarang ini, tetapi juga dari jari ke jari karena perkembangan digitalisasi. Banyak informasi-informasi, banyak berita-berita, banyak cerita-cerita, baik dalam skala nasional maupun dalam lingkup daerah, bahkan dalam rumah tangga dan keluarga sekalipun, cenderung hoaks, bohong. Kita bisa menyoroti dalam lingkungan yang paling kecil, dalam rumah tangga dan keluarga. Suami bisa membohongi istri untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan atau sesama. Demikian pula sebaliknya, orang tua sering membohongi anak-anak. Anak-anak membohongi satu terhadap yang lain. Bisa terjadi. Sementara kita mungkin karena pengaruh digitalisasi, kita banyak membaca dan mengikuti berbagai berita yang heboh di luar sana. Dalam rumah bisa ada tipu-tipuan yang menurut kita kecil atau biasa, tetapi berdampak bagi persekutuan hidup dan keutuhan hidup rumah tangga dan keluarga. Saya punya cucu ada 2 orang. Kalau kamar gelap, dia takut. Tanya, kenapa takut? Ada setan. Baru umur 1 tahun lebih, tetapi bisa tahu kalau ada setan di dalam kamar yang gelap. Nah, ini siapa yang kira-kira mengajarkannya, mengatakan kepadanya bahwa ada setan di situ? Ya, itu hal yang sifatnya sederhana, dipandang biasa, tetapi bisa merusak pertumbuhan dan perkembangan spiritual, psikologis dari seseorang anak. Ada informasi yang tidak benar,
berita bohong di mana-mana, tetapi juga tidak menutup kemungkinan kalau juga terjadi dalam rumah tangga dan keluarga kita. Suap tidak hanya terjadi di ruang publik, di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tetapi juga bisa terjadi dalam lingkup yang lebih kecil, dalam rumah tangga dan keluarga kita, tetangga kita, seorang kepada yang lain. Kadang kita bisa menyuap, atau sering kita mendengar cerita, ada yang menyuap seseorang anak hanya dengan Rp1.000 untuk menutup atau jangan membongkar perbuatan bejat tertentu. Ada perbuatan jahat, tetapi tutup mulutnya dengan Rp1.000. Ini bisa terjadi dalam lingkungan kita, dalam rumah tangga dan keluarga kita, dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat kita. Di jemaat tertentu yang saya pernah layani, ada seseorang anak, ketika tiba-tiba ada petugas koperasi datang tagih uang koperasi, cepat-cepat mamanya kasih pegang dia uang Rp1.000, lalu bilang kepada anaknya, kalau itu om tanya, bilang mama tidak ada. Lalu dia lari ke belakang, bersembunyi di dalam kamar. Secara tidak sadar atau tidak sadar kalau dinding rumah ada celah dari lantai tanahnya dengan dinding. Ketika petugas sampai, dia tanya, mama adakah? Anaknya bilang, mama tidak ada. Ya. Tetapi melihat sekitar, si petugas ini melihat kalau ada kaki di celah dinding, di bawah dinding bambu. Ya. Lalu kemudian dia bertanya, itu siapa punya kaki? Anak ini bilang, mama punya kaki. Hah, kok tadi bilang mama tidak ada? Lalu anak bilang, mama yang bilang dia tidak ada. Nah ini jadi di satu sisi hoaks, tetapi di sisi lain menimbulkan dosa baru, suap dengan Rp1.000 untuk menutupi kebohongan. Nah, ini contoh-contoh kecil, tetapi sering terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian ketidakadilan dan diskriminasi juga demikian. Tidak hanya terjadi dalam dunia hukum dan pekerjaan kita sehari-hari, tetapi juga dalam relasi antar anggota keluarga dan masyarakat kita, bahkan dalam gereja sekalipun. Di rumah kita bisa memperbedakan anak yang lebih rajin dengan anak yang tidak rajin. Kita bisa lebih sayang kepada anak yang patuh dengan anak yang tidak patuh. Bisa membedakan yang satu dari karena ganteng dan atau karena cantiknya dari yang lain. Bisa membedakan antara dia perempuan, yang ini laki-laki. Dalam budaya tertentu, laki-laki dinomor satukan, perempuan dinomor duakan. Dan berkembang sampai relasi suami dan istri. Suami memandang istri sebagai orang nomor 2. Istri juga memandang diri sebagai orang yang lebih rendah dari suami. Karena sudah terbiasa misalnya dalam lingkungan budaya itu, bahwa ada perbedaan relasi atau perbedaan hubungan antara laki-laki dan perempuan, status antara laki-laki dan perempuan. Ini sering terjadi, saling memperbedakan seorang kepada yang lain, melakukan ketidakadilan terhadap yang satu, dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Saudara-saudari kekasih Tuhan sekalian, ya tadi saya sebutkan juga misalnya dalam gereja bisa terjadi. Kita di sini ada 4 pendeta, bisa kita pilih kasih, suka yang mana, tidak suka yang siapa.
Ada perbedaan jabatan pendeta, penatua, diaken, pengajar. Pendeta dianggap lebih tinggi, pengajar dan atau koster dianggap lebih rendah. Memperlakukan dengan cara yang berbeda dan lain-lain sebagainya. Banyak contoh dan kejadian nyata di sekitar kehidupan kita yang sesungguhnya merupakan penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam bacaan kita tadi. Namun melalui firman Tuhan saat ini, sebagai orang beriman, kiranya kita diingatkan dan disadarkan untuk lebih memilih terus berdampak bagi bangsa yang telah merdeka ini melalui sikap kritis iman kita, khususnya menolak berita bohong, menolak suap, menolak ketidakadilan, menolak diskriminasi di antara kita seorang terhadap yang lain, dimanapun dan dalam situasi apapun hidup kita. Kiranya Tuhan berkenan menolong, memberkati kita. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari sambil berdiri kita bersama-sama mengaku iman kita. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita demikian. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merespon segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima dengan memberi persembahan sambil mengingat perkataan firman Tuhan menurut 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kiranya persembahan yang kita berikan menjadi ungkapan syukur, kasih dan ketaatan kepada Tuhan. NKB 199 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sudahkah yang
Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah di tempat maha tinggi. Kami sungguh bersyukur untuk semua anugerah yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kehidupan kami melalui setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Saat ini kami telah memberikan persembahan yang kami ambil dari semua berkat yang telah Engkau limpahkan bagi kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan ini. Masih banyak yang tersisa pada kami ya Tuhan. Ajari kami untuk menggunakannya bagi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, ajari kami juga untuk mengingat bahwa setiap berkat yang Kau titipkan kepada kami ada milik saudara-saudara kami di dalamnya. Tuhan, ini doa kami, terimalah persembahan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa syafaat. Ya Tuhan dan Allah kami, sebagai umat-Mu, gereja-Mu di tengah-tengah dunia yang terus berkembang dengan berbagai permasalahannya, termasuk di dalamnya hoaks, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi. Kami terus bergumul. Kami menyadari bahwa dunia tempat di mana kami hidup dan bekerja, dipanggil dan melayani, adalah dunia yang makin dipengaruhi oleh berbagai tantangan. Karena itu ya Tuhan, ajarilah kiranya kami, terlebih melalui persekutuan kami saat ini di sini. Biarlah kiranya dalam mengisi kemerdekaan bangsa kami selain sebagai anggota gereja, warga kerajaan Allah, tetapi juga warga negara. Ajarilah kami untuk menjadi warga gereja, warga negara yang bertanggung jawab dalam berdampak terhadap gereja dan pelayanannya, tetapi juga terhadap bangsa dan dinamika pembangunannya. Tolonglah kiranya kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya dengan berani kami menolak hoaks, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi sebagai satu bentuk pengabdian kami sebagai warga negara yang berdampak bagi bangsa yang merdeka ini. Dalam skala nasional, tetapi juga di daerah kami secara khusus, sering terjadi begitu banyak persoalan, khususnya yang menyangkut dengan hal-hal yang telah kami renungkan tadi. Semua yang telah kami renungkan
kiranya menguatkan iman kami, karena dengan hoaks, suap, ketidakadilan dan diskriminasi dapat berdampak negatif terhadap persekutuan kami, terhadap pertumbuhan dan perkembangan hidup kami, baik sebagai keluarga maupun sebagai masyarakat. Tuhan kiranya berkenan menjauhkan kami dari pengaruh-pengaruh negatif ini. Bahkan dalam rumah tangga dan keluarga kami sekalipun, kiranya Tuhan berkenan agar supaya kami benar-benar dipimpin Roh Kudus untuk senantiasa menolak yang namanya hoaks, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi di antara kami satu kepada yang lain, termasuk dalam kehidupan bergereja kami, khususnya dalam jemaat Tuhan di sini. Ya Allah, ya Tuhan kami, seusai persekutuan ini kami akan kembali ke dalam dunia nyata kami masing-masing, ke dalam pergumulan dan pekerjaan kami masing-masing. Pimpinlah kiranya kami, tuntunlah kiranya kami dengan Roh Kudus. Biarlah kiranya kami terus menggumuli iman kami dalam kemampuan kritis yang dipimpin Roh Kudus, supaya dengan begitu hidup kami terus berkenan bagi Tuhan dan sesama, bahkan lingkungan di sekitar hidup, kerja, dan pelayanan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, gereja Tuhan, khususnya jemaat Tuhan di sini, dalam pergumulan kepemimpinan dan kepelayanannya, Tuhan kiranya berkenan menolong dan memberkati semua bentuk program pelayanan yang telah ditetapkan dan yang sedang dilaksanakan, bahkan yang akan dilaksanakan pada waktunya. Kiranya kasih Tuhan menyertai supaya persekutuan hidup jemaat di sini, pelayanan jemaat di sini makin menjadi persekutuan dan pelayanan yang memberkati. Kami bergumul dengan sakit penyakit, kami bergumul dengan pergumulan pendidikan anak-anak, bergumul dengan pekerjaan, usaha. Kami bergumul dengan berbagai hal yang punya hubungannya dengan mengisi kemerdekaan ini. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami, baik sebagai anak-anak maupun orang tua, memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan hikmat, agar supaya dengan begitu biarlah kiranya hidup kami menjadi kehidupan yang senantiasa berkenan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan, tetapi juga dalam mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, daerah kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berbagai dinamika pembangunan di dalam bangsa ini senantiasa kiranya dalam rencana Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, supaya dengan begitu meskipun di sana sini ada begitu banyak kekacauan, begitu banyak tantangan, tetapi bangsa ini terus diberkati, pemimpin-pemimpin bangsa kami terus dikuatkan untuk memimpin bangsa dan daerah kami dengan takut kepada Tuhan dan terus bekerja untuk menghadirkan damai sejahtera. Kami berdoa secara lebih khusus bagi saudara-saudara kami di Flores yang mengalami bencana gempa bumi. Tuhan kiranya bekerja dengan cara-cara yang ajaib melalui kepedulian kemanusiaan dan tanggung jawab pemerintahan, supaya saudara-saudara kami berangsur-angsur bangkit dari bencana yang hebat ini. Kiranya di sana sini tidak ada berita hoaks, tidak ada suap menyuap, tidak ada ketidakadilan dan diskriminasi, terlebih dalam kaitannya dengan pembagian berbagai macam bantuan yang sedang dilakukan di sana. Tuhan berkati seluruh warga masyarakat. Tuhan berkati semua pemimpin masyarakat
tetapi juga memberkati setiap pihak yang menaruh kepedulian dan bantuan-bantuannya, termasuk dari pemerintah kami, pemerintah pusat dan daerah. Tuhan kiranya berkenan memberkati supaya semua proses dapat berjalan dengan baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dengan tetap mengindahkan kabar-kabar berita yang benar, mengindahkan keadilan, mengindahkan kebersamaan, kekeluargaan, persekutuan sebagai sesama warga bangsa. Terima kasih ya Tuhan, kasihanilah kiranya kami, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengikuti warta pelayanan kita. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pelayan firman yang akan melayani dalam ibadah Minggu 30 Agustus adalah ibadah pertama dan kedua, Pendeta Vivi Siarbalo. Ibadah ketiga dan keempat, Pendeta Yusuf Nakmufa. Majelis jemaat yang melayani dalam ibadah Minggu 30 Agustus adalah ibadah pertama, Rayon 22, 25, dan 26. Ibadah kedua, Rayon 2, 9, dan 23. Ibadah ketiga, Rayon 1, 19, dan 21. Ibadah keempat, Rayon 3, 6, dan 12. Komite SD Gemit nomor 7 Oebufu menyampaikan terima kasih mendalam atas dukungan seluruh jemaat dalam lelang pujian guna memenuhi kebutuhan penunjang pendidikan sekolah. Panitia Pembangunan Gedung Kebaktian Jemaat Mata Jemaat Besitaek Evata Klatun, Klasis Malaka, mengajak jemaat sekalian mendukung pencarian dana melalui Basar Makanan dan Hasil Bumi pada Minggu 6 September 2026. Panitia menyediakan hidangan khas Malaka seperti ayam panggang, ketupat, kelapa muda, minyak kelapa, sayuran segar, pisang, hingga kain tenun ikat. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, Jemaat Maranatha Oebufu dan Jemaat tamu sekalian. Salah satu komitmen iman kita di tahun 2026 ini adalah penyelesaian Pastori 4 sebagai bangunan yang akan ditempati oleh salah seorang hamba Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Mama saudara-saudaraku, sesuai dengan hasil persidangan minggu kemarin, maka ada satu bentuk tanggung jawab iman yang hendak kami sampaikan kepada jemaat Tuhan, yaitu terhitung bulan Agustus sampai bulan Desember. Kita berharap setiap kakak dalam Jemaat Maranatha Oebufu dapat mendukung penyelesaian pembangunan Pastori 4 ini dengan memberikan sumbangan per bulan Rp50.000 sebagai target minimal. Untuk itu kami menghimbau untuk kita bisa mengambil bagian dalam semangat komitmen iman ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati hidup rumah tangga, usaha dan pekerjaan kita. Shalom. Panitia Pembangunan Tahap 3 Pastori 4 akan membagikan kupon berhadiah seharga Rp10.000 per lembar kepada setiap koordinator rayon minimal 1 blok atau 100 kupon untuk diuangkan. Selain itu, panitia membuka kesempatan bagi jemaat yang membutuhkan besi beton ukuran 16 mili sebanyak 100 staf untuk dapat membelinya dengan menghubungi panitia pembangunan. Pemuda Teritori 3 Klasis Kota Kupang Timur akan melaksanakan ibadah berkala pada hari Jumat 28 Agustus pukul 7 malam di Gereja Maranatha Oebufu. UPP dan pengurus perempuan mengundang seluruh anggota perempuan untuk menghadiri ibadah gabungan yang akan kita laksanakan pada hari Kamis 27 Agustus pukul 5 sore bertempat di gereja.
Ibadah kali ini mengusung tema panggilan melayani lewat pujian, berdasarkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 6 ayat 31 hingga 47, yang akan dipimpin oleh Pendeta Flora Welfart Manafe. Bagi kaum perempuan yang hadir, mohon mengenakan pakaian dengan dress code merah putih. Pada ibadah ini, kaum perempuan dari rayon 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 akan bertugas melayani liturgi. Sementara itu, paduan suara rayon 2, rayon 8, dan rayon 18 akan mempersembahkan pujian. Terhitung tanggal 26 hingga 30 Agustus 2026, kelima orang calon vikaris akan mulai melaksanakan masa orientasi di sekretariat gereja dan diteguhkan menjadi presbiter pada Minggu 6 September 2026. Sehubungan dengan kegiatan peningkatan kapasitas di Yogyakarta pada tanggal 21 hingga 26 Agustus 2026 yang diikuti oleh Pendeta Yusuf dan Pendeta Vivi, Ketua Majelis Jemaat mendelegasikan tugas serta tanggung jawabnya kepada Pendeta Flora. Kegiatan Sabtu Bersih pada tanggal 29 Agustus 2026 dikoordinir oleh Jemaat Rayon 10. Telah terdaftar untuk masuk dalam pernikahan kudus. Pasangan pertama, Saudara Frankie Yonatan Amalo dengan Saudarita Rosi Loiseliu di Rayon 20. Pengembalaan pada hari Sabtu 29 Agustus pukul 10 pagi dipimpin oleh Pendeta Flora. Ibadah peminangan pada hari Jumat 4 September pukul 4 sore dipimpin oleh Pendeta Vivi. Pemberkatan nikah pada hari Selasa 8 September pukul 3 sore. Pasangan kedua, Saudara Gabriel Runaniti dengan Saudari Juningsih Biredoko di Rayon 17. Pemberkatan nikah pada hari Kamis 3 September pukul 3 sore bertempat di Jemaat Eklesia Urantium. Pasangan ketiga, Saudara John Martinus Mansulah dengan Saudari Nanda Ruliana Selan di Rayon 16. Pemberkatan nikah pada hari Rabu 9 September pukul 10 pagi bertempat di Jemaat Benyamin Oebufu. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya mendiang Oma Hedrianse Narakaha Mangi di Rayon 26 pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Penguburan pada hari Minggu 23 Agustus 2026 pukul 12 siang. Mendiang Bapak Samapritunda Omanu di Rayon 14 pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 16 Agustus mencapai total 1.793 jemaat, terdiri dari 716 jemaat laki-laki dan 1.077 jemaat perempuan. Gereja telah menerima persembahan berupa selembar selimut dan uang tunai sebesar Rp720.000 dari keluarga Dukat Sumalelak di Rayon 7. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan yang diberikan. Laporan keuangan periode 15 hingga 21 Agustus mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp76.977.800, pengeluaran Rp66.860.600, saldo akhir Rp12.117.200, penerimaan untuk pembangunan Rp5.984.800, pengeluaran Rp17.104.100, saldo akhir pembangunan Rp47.816.824. Sekian warta minggu ini. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, memberkati pelayanan kita bersama. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, 81 tahun bangsa kita Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan yang sejati bukan hanya bebas dari penjajahan, melainkan ketika bangsa ini dipenuhi dengan orang-orang yang hidup dalam kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kasih.
Bangsa ini juga tidak akan berubah jika kita hanya melihat persoalannya. Perubahan dimulai ketika setiap orang percaya memilih hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, sambil berdiri, kita mempersiapkan hati dan kehidupan untuk pergi, untuk kembali ke dalam rumah tangga dan keluarga kita, pekerjaan, usaha dan pelayanan kita, seraya menjadi terang Kristus kemanapun dan dimanapun kita berada, dengan pertolongan Roh Kudus. Berkomitmenlah agar tetap hidup dalam kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kasih, agar hidup kita terus berdampak bagi bangsa kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah, sumber segala kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan, menyertai dan memberkati saudara-saudari. Ia mencurahkan kepadamu berkat-Nya yang berlimpah-limpah, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
kita bersaat teduh. Jemaat dimohon berdiri.